Selamat malam, kembali lagi bersama saya, Pocita, di 5 menit merinding. Malam ini, Pocita akan membawa kalian ke sebuah desa terpencil yang ada di Jawa. Pocong. Hening, damai, dan nyaris tak pernah terdengar hal-hal aneh dari desa ini. Sampai suatu hari, Pak Dirman, lelaki tua yang hidup sendirian di desa, ditemukan meninggal. Tubuhnya ditemukan dalam posisi yang sangat aneh, meringkuk, mulutnya menganga seperti ingin berteriak, dan matanya melotot lebar, seolah menyaksikan sesuatu yang sangat mengerikan sebelum nafasnya terhenti. Sejak pemakamannya, malam-malam di desa itu tak pernah lagi tenang. Warga mulai mendengar suara-suara aneh, langkah-langkah berat yang melompat, kain yang terseret, bisikan dari luar jendela, dan suara ketukan pintu yang ketika dibuka tidak ada siapa-siapa. Suatu malam, Pak Sukri, penjaga ronda, melihat sesuatu yang bergerak dengan sangat cepat di simpang makam. Ia mengira itu hanya bayangan pohon, tapi sosoknya tiba-tiba berhenti, berdiri tegak, terbungkus kain putih, kepalanya miring, matanya kosong dan hitam, dan dari sela-sela kainnya meneteskan darah. Pak Sukri ingin lari, tapi tubuhnya membeku. Sosok pocong itu melompat sekali, mendekat sambil mengeluarkan suara seperti nafas berat yang menggeram. Seketika Pak Sukri pingsan. Tubuhnya terbujur kaku, tangannya melipat di dada, matanya melotot, dan bibirnya membeku seperti ingin berbicara, tapi tak bisa. Ia tak sadarkan diri 2 hari 2 malam. Lalu orang pintar dari dusun sebelah dipanggil. Setelah menaburkan sejumput tanah dari makam di dadanya, Pak Sukri terbangun, tersentak, lalu menangis ketakutan, dan kemudian menceritakan apa yang ia lihat malam itu. Bahwa makhluk itu bukan sekedar hantu. Itu adalah arwah yang tersiksa, menatapnya dengan penuh kemarahan dan rasa sakit. 3 malam setelahnya, warga kembali diguncang dengan peristiwa yang lebih mengerikan. Bu Yati, ibu rumah tangga yang tinggal di dekat pemakaman, ditemukan tewas di dapur. Tidak ada luka, tidak ada bekas kekerasan, tapi wajahnya seperti orang ketakutan dengan mata yang membelalak. Anaknya sempat mendengar suara ibunya tengah berbicara semalam, lalu menangis. Katanya ibunya sering melihat sosok makhluk berbalut kain putih berdiri tegak di depan jendela mereka berulang kali. Dan setiap malam makhluk itu selalu datang dan memanggil-manggil nama Bu Yati. Peristiwa-peristiwa itu membuat warga semakin ketakutan dan khawatir. Warga tak sanggup lagi. Akhirnya mereka memanggil Mbah Warno, dukun sepuh yang ada di desa.
Malam itu di balai desa, seluruh warga berkumpul. Ritual pemanggilan arwah akan dilakukan. Lampu dimatikan. Hanya cahaya lilin dan obor yang menyala secara redup. Mbah Warno lalu duduk di tengah ruangan. Di depannya ada segumpal tanah seperti tanah kuburan, kain kafan bekas, dan kendi yang berisi minyak doa. Ia mulai membaca mantra. Asap kemenyan membumbung tebal di atas, dan udara mendadak sangat dingin hingga menusuk tulang. Api mulai serempak miring ke kiri, tanda bahwa makhluk lain telah hadir. Saat Mbah Warno mulai memegang tanah kuburan itu, tubuhnya bergetar, dan tiba-tiba matanya terbuka lebar, putih semua. Suaranya berubah dalam dan bergema. Aku tidak pergi. Aku masih terikat. Mereka membunuhku, dikubur tanpa dibuka. Warga berteriak, beberapa berlari. Tubuh Mbah Warno jatuh ke belakang sambil tangannya menunjuk ke arah makam. Dia belum selesai. Saat sadar, Mbah Warno berkata, Pak Dirman disantet dan dikubur dengan tali pocong yang masih terikat. Ia tidak bisa pergi. Ia gentayangan menuntut balas. Jumat Kliwon berikutnya, warga dan Mbah Warno berkumpul di makam Pak Dirman. Langit gelap pekat, hanya doa dan obor-obor yang menemani mereka. Mbah Warno memimpin ritual pembukaan tali pocong Pak Dirman. Ketika liang kecil digali untuk membuka bagian atas kain kafan, angin tiba-tiba berhembus dari 4 arah. Obor mulai padam satu persatu. Suara aneh terdengar, seperti suara lolongan anjing dari dalam tanah. Salah satu warga jatuh pingsan, dan yang lainnya ada yang muntah darah. Mbah Warno mengangkat pisau dari tulang kerbau yang ia bawa. Saat pisau menyentuh tali kain kafan di bagian kepala, petir menyambar pohon, dan tanah di makam bergetar perlahan. Tali itu akhirnya terpotong. Dan dari dalam tanah terdengar suara jeritan mengerikan, seperti suara tawa, tangis, dan teriakan penuh dendam. Ikatan sudah putus, kata Mbah Warno, tapi dendam tak pernah benar-benar hilang. Setelah malam itu, penampakan memang tak pernah lagi terdengar. Tapi tidak semua warga dapat hidup tenang, sebab di malam sunyi terkadang masih terdengar seperti suara kain yang diseret dan ketukan tanpa orang di depan pintu. Dan kabarnya ada satu orang yang diam-diam menyimpan sisa kain pocong dari ritual malam itu. Entah untuk apa. Jadi jika kalian jalan melewati makam tua dan kalian melihat sosok putih yang melayang, jangan menoleh, jangan sapa, dan jangan sekali-kali kalian menatap matanya. Terima kasih telah mendengarkan 5 menit merinding. Bersama saya Pochita, sampai jumpa di episode berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, and share. Selamat malam, selamat beristirahat.